Marilah kita lanjutkan acara kaji kita masih berkaitan dengan Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurito dan disyaratkan fihi ma fil khutbataini di dalam kedua khutbah. Isma'u arba'ina pendengaran yang mendengarkan dari khutbah tersebut 40 orang aitis atin wasalasina siwahu, yakni 39 orang selain daripada khatib. Memang tan akidu bihimul jum'atu, dari orang yang dianggap sah dan dianggap termasuk hitungan ahli Jumat. Maka ada hadis Nabi riwayat Muslim kalau tidak salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba marot ainahu wa alat sautu, kamun dirijes. Bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, kedua matanya merah, suaranya tinggi seperti seorang panglima yang memperingatkan kepada bala tentaranya. Jadi khutbah itu memang yang bagus suaranya lantang, apalagi suaranya memang jelas didengar orang, ya. Supaya apa? Supaya minimal 40 orang yang mendengar terhadap khutbah tersebut. Bukan asal orang. Penduduk asli di situ, laki-laki merdeka, ya. Gitu. Kemudian untuk rukun-rukun sholatnya, rukun wudhunya, bahkan mandi wajibnya dan istinjanya itu memadai. Itulah yang dikatakan ahli Jumat. Yang disebut ahli Jumat di sini adalah yang masuk hitungan 40 tadi, ya. Maaf kalau di masjid kita kan banyak orang luar, ya. Orang kecamatan, orang mana, ya. Ada yang kerja di kecamatan orang kita? Gak ada kayaknya, ya. Berarti kan orang kecamatan semuanya bukan ahli Jumat, ya. Bukan ahli Jumat yang bisa menyempurnakan dari yang 40 itu, ya. Kelurahan, kemudian polsek, koramil, ya. Itu orang-orang luar semua. Jadi tidak termasuk hitungan yang 40 diminta oleh. Ini yang harus mendengar itu adalah asli orang penduduk Masjid Besar Al-Ihsan, 40 orang yang tadi, ya. Kalau, ya, tidak ada 40 orang yang mendengar, nah, ini timbul pertanyaan, ya. Al-arkana, nah cuma alhamdulillah nih. Yang wajib, yang harus mendengar 40 orang itu terhadap rukun-rukun khutbah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Ya. Nah, itu yang harus terdengar itu rukunnya, ya. Kalau ceramahnya tidak harus didengar, cuma kita rugi. Ruginya apa? Nasihat disampaikan kita nggak dengar, kita nggak bisa nerima, rugi kitanya, gitu ya. Nah, itu. Ya, wallahu a'lam. Ya. La jami'al khutbah, tidak seluruh khutbah. Artinya tadi ya, rukunnya saja cukup ya, gitu. Jadi kalau kita lagi ngantuk kebetulan dengerin aja dulu dah. Sampai sebelum ceramah kasarnya begitu ya. Nah, setelah itu ceramah mau tidur silahkan. Cuma tadi rugi begitu. Wallahu a'lam. Qala Syekhuna, telah berkata guru kita, la tajibul jumu'atu ala arba'ina. Tidak wajib Jum'ah atas orang 40. Kalau ada ahli Jum'ah di satu kampung 40 orang jumlahnya. Ba'duhum asom, sebagian dari mereka itu pada budak. Ada yang budak, nggak denger dah. Ya. Kalau saya denger, kalau nggak pakai alat dengar. Kalau suaranya agak jauh, kata-katanya aja yang nggak ngerti apa yang diucapkan, gitu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, ya. Wala tasihu ma'a wujudi lawatin yang na'usima ruknil khutbah ala mu'tamad dihima. Menurut sebagian ulama tidak sah sholat Jum'ahnya, khutbahnya tidak sah kalau adanya keributan. Waktu saya masih ngajar di Eman, ada orang yang laporan, maaf banget, dia kenapa silakan. Yang suka ribut waktu khutbah itu anak-anak Eman, ya, tahu bener enggaknya? Kan waktu itu baru laporan. Saya kebetulan Jumat depan saya tidak punya jadwal keluar, makanya saya pengen tahu, saya sholat Jumatnya di belakang. Ya, pengen tahu. Ternyata betul. Yang ribut itu, yang banyak berisik itu anak-anak Eman. Coba. Padahal ustaz-ustaznya di mana itu banyak banget itu. Tidak nerap, tidak tidak merasa apa yang disampaikan oleh guru fikih kepada murid-muridnya itu. Ya, Allah. Nah, itu kalau umpamanya ada keributan sampai tadi ya, tidak terdengar khutbah oleh jamaah, maka dianggap sama tidak sah Jumatnya. Nah, kalau tidak sah, solusinya bagaimana? Kita yang tahu sendiri, ya cuma sholat dohor aja sendiri. Makanya jangan aneh kalau di kampung-kampung itu selalu sholat dohor. Kenapa sholat dohor? Karena permasalahannya banyak ya, merusak ya terhadap kesolehannya sholat Jumat, kesahannya Jumat. Wa in kholafa fihi katsiruna. Meskipun pendapat yang tadi itu katanya menyalahi terhadap ulama juga yang banyak. Falam yastaritu, mereka tidak mensyaratkan ilal huduro faqat, hanya hadir saja. Jadi ada ulama, banyak ulama juga yang berpendapat tidak perlu terdengar oleh 40, yang penting hadir. Cuma sekarang kan solusinya begini. Itu para ulama dua-duanya hasil ijtihad, ya. Ijtihad itu atau istinbatul ahkam, mengeluarkan hukum dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Nah, sebagian ulama berpendapat, ya tadi, kalau ada yang budak aja, kalau jumlahnya 40 dianggap tidak sah, ya, atau berisik, ya khutbah tidak terdengar sama tidak sah. Kata sebagian ulama lagi, yang penting hadirnya.
Mau tidur, mau nunduk, dasarnya mau begitu barangkali. Cuma yang perlu kita pertimbangkan, kalau Allah, kita pakai yang pendapat yang pertama tadi, bahwasanya tidak sah khutbahnya kalau tidak terdengar oleh 40 orang. Kalau Allah menyetujui pendapat ulama yang mengatakan tidak sah, kita pakai itu berarti kita selamat. Gitu. Kalaupun Allah menyetujui orang ulama-ulama yang menyatakan bahwa yang penting hadir, kita pakainya istimak mendengarkan, kita selamat. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita pilih yang membuat kita selamat ketika ada perbedaan pendapat ulama. Contoh, kata Imam Malik boleh pegang Quran kalaupun head, boleh baca Quran kalaupun head. Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, jangan pun hadas besar, hadas kecil pun tidak boleh ada di dalam diri orang yang mau pegang Al. Saya mau pegang ini aja. Jadi mau sedang head juga nggak apa-apa, atau punya hadas besar juga nggak apa-apa. Ketika seseorang yang mengikuti ulama Syafi'iyah, hadas kecil pun tidak ada, apalagi hadas besar. Kalau Allah menyetujui pendapat Imam Malik, orang yang ngikutin Imam Syafi'i selamat. Hadas besar juga nggak ada kan itu, hadas kecil aja nggak ada. Kalau Allah menyetujui pendapat Imam Syafi'i, yang pegang Imam Malik, kita-kitanya kira-kira ini selamat nggak? Nah, jadi kalau ada dua pendapat, cari yang menyelamatkan kita, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita hakikatnya tidak tahu yang disetujui oleh Allah itu pendapat ulama yang mana, gitu kan? Nah, begitu barangkali. Wallahu a'lam. Ya. Wala yustarotu, dan tidak disyaratkan kaunuhum, keadaan yang mendengarkan khutbah itu bimahali sholat, di tempat sholat. Nah, kebagian di luar masjid kan bisa terjadi, bukan tempat sholat karena sedang Jumatan, nah, jalan raya kan gitu ya, bisa terjadi. Nah, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting dengar khutbahnya itu ya. Terus wala fahmuhum lima yasmauna, nggak ngerti apa yang didengarnya itu, dia jadi masalah. Kenapa? Sehingga maaf, kalau ulama Hanafi itu berpendapat bahwa khutbah itu ada wasiat, wasiat takwa itu cukup, apa namanya, ittaqullah, cukup. Tapi kata Imam Hanafi harus paham. Jadi jamaah itu harus paham, harus ngerti apa yang disampaikan oleh khatib. Kalau konsep ulama Syafi'iyah itu ibadah, ngerti nggak ngerti namanya ibadah. Kita aja sholat kagak ngerti, ya Allahu Akbar sampai assalamualaikum, pekerjaan sholat banyak gitu, ya tuh. Banyak yang nggak ngerti kita di dalamnya. Tetap sah, kenapa? Karena ibadah, namanya ta'abudi. Ngerti nggak ngerti, pokoknya mudah ngikutin. Makanya tidak boleh diterjemahkan, gitu ya. Umpamanya sholat diterjemahkan itu haram, ya. Walaupun maaf, dulu Gus Dur pernah berpendapat seperti itu, ya. Ada di dalam kitab apa? Subhanallah. Satu 10 salam, yang kedua yang kubruk itu ujungnya, awalnya lupa lagi. Itu kalau orang memang tidak bisa belajar bahasa Arab, Fatihah nggak bisa, Fatihah diajarin nggak bisa, susah banget itu Fatihah. Boleh ya dengan zikir, tapi upayakan jumlah hurufnya jangan kurang dari jumlah Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa huruf? Belum pernah ngitung kita mah ya. Kalau Imam Syafi'i berarti Imam Syafi'i itu bacaan
ngikutin Imam Hafaz. Berarti 156 huruf. Karena Malikinya panjang. Tapi kalau Imam Malik karena bermadhabnya dalam qiraatnya kepada Imam Hafaz itu jadi 155 karena Malikinya pendek. Maliki yaumiddin. Kalau kita kan Maliki yaumiddin kan itu bedanya ya. Kita kembali. Jadi walaupun tidak paham, tidak ngerti, kata ulama Syafi'iyah itu namanya ta'abudi ibadah. Jadi gitu ya. Kita baca Quran juga ngerti nggak ngerti ada ganjarannya gitu ya. Kalau kata Imam Hanafi harus paham apa yang dituju oleh khotib kepada umat. Wallahu a'lam. Wasyurito dan disyaratkan pula bihima pada kedua khutbah arabiyatun apa bahasa Arab. Yang tadi yang dimaksud adalah rukunnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ayyuhan nas ittaqullah qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya. Kemudian langsung dengan doa. Insyaallah itu tidak boleh diterjemahkan dan itu yang harus didengar oleh para jamaah sholat Jumat ya. Litibai salafi wal khalaf karena mengikuti pendapat ulama salaf dan ulama khalaf. Mana ulama salaf? Ulama salaf itu dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu ulama salaf, ulama yang terdahulu. Dari abad keempat ke sini sampai sekarang disebut ulama khalaf, ulama yang belakangan ya. Salaf terdahulu, khalaf belakangan. Wallahu a'lam. Wa faidatu habil arabiyah ma'a adami ma'rifatihim. Apa faedahnya berkhutbah dengan bahasa Arab serta mereka tidak mengertinya, tidak memahami terhadap khutbah tersebut. Al ilmu bil wa'udhi bil jumlah kata ulama tafsir. Kenapa? Mengetahui bahwa itu semuanya pada dasarnya apa namanya nasihat secara global, gitu ya. Nasihat secara global. Oleh karena itu, ya. Bagaimana kalau tidak ada yang ngerti bahasa Arab? Walahul qadir. Wa ilam yumkin ta'alamuha bil arabiyyati qabla dhuikil waqti. Bingung ngomongnya juga. Bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk mempelajari bahasa Arab, ya? Mempelajari khutbah bahasa Arab sebelum sempitnya waktu. Ini kan posisinya seperti posisi di hari Jumat, ya. Padahal kan masyarakat itu bukan hari Jumat doang gitu ya sebenarnya, ya. Maka di sini khotoba minhum wahidun bilisanihim. Maka silahkan berkhutbah di antara mereka seorang dengan bahasa mereka sendiri. Ya, jadi makanya maaf ada ulama yang tidak mau diterjemahkan karena ibadah. Ya maaf. Qadari Bunisari, kemudian di Masjid Al-Qadariyah, ya di Pabuaran, kemudian ada di Kandang Roda, ya itu diantaranya. Termasuk yang saya temukan di sini itu pendek-pendek paling 5 menit. Kalau di kampung saya walaupun bahasa Arab semua itu setengah jam, ya. Jadi bahasa Arab ya kalau kita ngerti mah memang nasihat gitu ya. Cuma kalau nggak ngerti mah ya begitu aja udah dah kita pokoknya ya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya dikit lagi. Wa qiyamu qadirin alaih. Khotib itu harus berdiri jika mampu. Di saya dulu ada kiai santrinya banyak tapi nggak punya kaki.
Jadi kalau mau kemana-mana ceramah, ayo panggil, digendong sama santrinya, gitu ya, digendong sama santrinya. Ada santri-santri yang dipakai, jadi mungkin ngegendongnya enak ya, gitu. Kemudian kalau sedang khutbah, maaf, jadi dia diantar sama santrinya duduk di mimbar ya, duduk begini. Nah, muadzin azan, nanti kalau sudah selesai azan, muadzin dia tegak begini. Alhamdulillah dan salam selanjutnya. Nanti duduk di antara dua khutbah, dia begini lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika duduknya sebagai duduk dan duduknya ketika berdiri itu dibedakan oleh beliau. Itu diantaranya. Mungkin ini ya. Nah, jadi kalau yang mampu mah berdirinya, yang zaman sekarang mah ngapain atau sakit nggak bisa, itu masih banyak yang lain gitu ya. Ganti aja yang lainnya. Waktu run dan harus suci ya, min hadasin akbaro wa asgoro, dari hadas besar maupun hadas kecil, wa an najisin, dan dari najis, wa rimakuin anhu, yang tidak diampuni dari najis tersebut ya. Fi saubihi, pada pakaiannya. Nah, pakaiannya baru dipakai, baru dipakai juga bisa saja di jalan kena najis perhatiannya. Wa badanihi, dan badannya khotib, bajunya khotib, badannya khotib. Wa makanihi, dan tempatnya khutbah. Nah, ini yang susah Pak ya. Makanya maaf, kalau kita jadi pengurus masjid yang ada jumatannya, itu kita harus instruksikan kepada marbot pagi-pagi hari Jumat, tolong kamu sambungkan jam berapa, yang bagus jam 10, setengah 11, itu diperiksa mimbar ya, itu jangan sampai ada najisnya, dielak, kalau ada najisnya dibuang dulu sebagainya. Ini repot ya, repot. Tapi itulah tempat khutbah. Maka di sini di dalam sarahnya sampai di antaranya ya. Wal muradu bil makan, yang dimaksud dengan tempat khutbah al minbaru, yaitu mimbar, masalah. Wala tasihul khutbatu ma'aqobdi harfihi wa alaihi najasatu tatayanihi. Kadar kitairi, seperti tai burung ya, khotib pegang ujung mimbar ya. Di mimbar itu ada najis. Di mana najisnya? Tahta yadihi, di bawah tangannya. Kalau mimbar kita enak kayaknya ya. Kecil, simpel, mau bersihin juga kayaknya gampang banget ya. Kalau di tempat lain kan maaf, kalau di tempat saya itu kan maaf. Jadi di sini ya, sampai ke sini. Nah, yang jelas sok pertama itu terputus oleh limbah ini ya, terputus tangganya 5 atau berapa lupa lagi. Maaf, ini apa, bingkai ya, nutupin ini. Saya pegang ini ya. Ternyata di bawah sini ada tai cecek, tai burung disebutkan ya, tai burung. Burung merpati masuk sehari kita mah ya. Kalau di Mekah memang di masjid burung merpati nggak boleh itu sama kita ya. Terus kalau di kita mungkin ada burung kecil-kecil, burung masjid ya. Pegang begini, termasuk tongkat. Pegang tongkat, di bawahnya itu ada tadi tai burung atau tai cecak. Maaf, tidak tahu banyak. Kita tidak tahu. Terus siapa yang bertanggung jawab itu? Ya, kalau marbot digaji itu wajib untuk memeriksa. Ya, tongkatnya diperhatikan, kemudian mimbarnya diperhatikan itu ya, dari najis tersebut. Kenapa? Ya,
Tapi itu mah tidak masuk yang disebutkan di dalam ini. Kita pegang pinggirnya begini, nah di bawahnya ini ada tai burung atau tai cecek, itu termasuk dianggap khutbahnya tidak sah. Nah, kita menggampang banget, cuma simpel gitu, alhamdulillah, itu luar biasa itu ya, yang punya ini seperti itu ya. Nah, demikian dulu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi kita semakin jeli ketika ada kekurangan, maka kita cukup dengan langsung aja selesai sholat Jumat, nanti sholat Duha. Kenapa? Karena ada yang rusak ya. Kalau kita tahu ya. Kalau yang nggak tahu mah ya apa nggak tahu namanya juga mau ngomong gimana ya. Tapi yang tahu gitu ya. Cuma harusnya tahu nggak kita ini kan gitu. Oh, kita layaknya tahu kan gitu. Kita belum tahu, berarti ketinggalan zaman kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka jika ada yang mau bertanya, baik yang berkaitan dengan materi karena kurang jelasnya cara penyampaian saya, atau ada materi lain mau ditanyakan, maka dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau tidak ada, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang adzan ya Pak. Adzan Jumat itu kan ada juga sebelum Jumat dan waktu wajib menaik. Kita salah satu tidak adzan, kan pernah saya waktu itu gimana ya? Khutbahnya nggak adzan dulu bulan pertama, sah nggak itu? Ya, yang ada yang mana khutbahnya? Yang pertama adzan ya. Yang kedua khutbah tidak ada, langsung ke waktu naik. Baik, terima kasih. Adzan Jumat asalnya cuma sekali. Di zaman Nabi adzannya cuma sekali, ya. Nabi naik mimbar, duduk, muadzin adzan. Di zaman Abu Bakar juga sama, masih seperti di zaman Nabi. Di zaman Umar bin Khattab juga sama, masih sekali. Jadi khatib naik mimbar, baru muadzin adzan. Di zaman Utsman bin Affan, karena kebetulan memang zaman Utsman bin Affan itu Islam juga sudah semakin luas. Ya, istilah kita mah terutama kalau kebetulan memang masyarakat Arab saat itu hampir ya tidak kurang dari 80-90% pedagang semua. Ya, pedagang di pasar. Maka menurut kitab Madzhabul Arba'ah, adzan pertama itu tempatnya disebut zauro. Zauro ada yang berpendapat di pasar. Satu tempat di apa namanya? Di pasar ada satu tempat khusus untuk adzan hari Jumat. Ya. Kenapa di pasar? Karena memang tadi masyarakat mayoritas di pasar pada dagang. Ya. Nah, model kita kan mungkin juga ya kalau kita jadi pedagang banyak apa namanya lama yang belanjanya banyak ya bisa lupa itu ya. Makanya diingatkan dengan adzan yang pertama itu diciptakan oleh Utsman bin Affan. Tapi ada yang berpendapat zauro itu bukan di pasar tapi di apa namanya pintu masjid yang terluar ya ada batu ya menurut itu mah ya di situ di batu. Makanya sekarang juga ada yang azan itu di ruangan luar ya, gitu. Kalau masjidnya ada dua tempat dua lokasi, ruangan utama sama ruangan yang suka dipakai ngobrol makan dan lain sebagainya gitu ya. Itu di ruangan luar ya gitu. Terus sekarang bagaimana kalau umpamanya pakai satu azan? Yang bagus azannya itu adalah khotib naik mimbar. Maaf,
saya dulu pernah silaturahim ke saudara di Jakarta. Hari Jumat kebetulan. Yuk, Jumatnya ikut saya. Ayo silahkan. Ke satu tempat, di tempat itu di rumah. Ya. Pada ngobrol aja, biasa. Macam pada ngerokok. Ya. Ada yang bilangin satu orang, masuk waktu, rokoknya pada dimatiin, naik ke atas semua. Karena di lantai 2, namanya Jumatannya itu. Ya. Ternyata kelompok itu adalah kelompok usroh. Kalau sekarang istilahnya NII lah. Sekarang ini udah nggak ada LDII kan ya. Itu saya bingungnya apa? Kok bukannya zikir wirid itu sebelum makan pada